Oke, brother. Assalamualaikum. Salam. Nah, gitu dong. Ada yang jawab. Doyan gue. Gimana, sehat semua? Kalau lagi sakit, ya minum obat. Kalau lagi sehat, ya nonton ini dong. Oke, sekarang gue mau ngomongin. Nggak ngomongin ya, kita nggak pernah ngomongin. Tapi kita mau membahas tips untuk lu semua yang para fresh graduate. Oke, sekarang kita mau ngobrol tips untuk fresh graduate di dunia kerja. Jadi buat kalian para fresh graduate yang mau masuk kerja, yang lagi ngelamar kerja, ada beberapa tips supaya lu bisa menjalani waktu awal-awal masuk kerja itu dunia-dunia pekerjaan yang ya pasti beda ya dari kuliah terus masuk ke dunia kerja dengan hiruk pikuk dan lain-lainnya. Oke? Tips yang pertama, lu jangan mudah terhasut teman. Maksudnya gimana nih? Jadi maksudnya fresh graduate itu biasanya sepengalaman gue ya, fresh graduate itu bakal jadi target, bro. Bakal jadi target para senior-senior lu di kantor. Jadi segala yang lu lakuin dari A sampai Z bakal diperhatiin bener tuh sama para senior. Udah pasti biasanya begitu. Yang dulu gue alamin juga begitu. Jadi kita tuh ada ada salah dikit langsung jadi omongan. Langsung lu harusnya nggak gini, nggak gitu. Nah itu kan secara nggak langsung ngejatuhin mental kita, ya nggak sih? Mental lu tuh sebagai anak baru tuh bakal ngedrop. Nah yang kayak gitu nggak usah lu pikirin. Jadi jangan mudah kehasut lah. Apalagi kalau sampai ada yang ngomong, biasanya sih suka ada nih yang ngomong, lu hati-hati lu sama si itu tuh. Nanti dia biasanya orangnya begini. Nah yang kayak begitu nggak usah didengerin. Itu biasanya yang ngomong gitu ke lu adalah saingan orang yang diomongin ke lu, paham nggak? Ya kan, jadi lu anak baru nih, terus lu ada senior lu sebelah sini, dia ngomong tuh si A jelek atau apa segala macam lah. Sebetulnya yang musuhan adalah dia sama orang itu. Lu dibawa supaya ikut terhasut gitu. Oke, yang kayak gitu lu skip aja. Oke, tips yang kedua adalah taat terhadap aturan pekerjaan. Maksudnya jadi sebagai anak baru nih, ya kan, lu anak baru, terus ya wajar lah kalau anak baru itu biasanya punya insight sendiri gitu loh. Insight tersendiri, lu punya pemikiran sendiri. Nah, itu kalau bisa lu tahan dulu aja sedikit. Jangan dikeluarin di awal-awal. Kenapa? Ya itu tadi. Poin yang pertama itu pada nungguin lu berbuat salah. Setelah itu lu disikat gitu loh. Itu biasanya, tapi nggak semua kantor. Cuma yang kayak begini sering ditemuin loh. Termasuk gue juga pernah ngalamin gitu loh. Jadi lu harus taat terhadap work environment tuh supaya minimal gini loh. Kan lu jadi tahu nih ritmenya si kantor ini tuh seperti apa, orang-orangnya tuh kayak gimana. Jadi lu ikutin aturan dulu lah ya. Jadi jangan dulu bikin gebrakan-gebrakan yang spektakuler di awal-awal. Tapi nanti kesananya lu boleh kalau lu udah menguasai medan nih, lu udah tahu harus bersikap seperti apa kepada siapa, nah boleh. Itu baru lu keluarin, lu ide-ide semua lu keluarin. Oke, masuk ke tips yang ketiga adalah tekuni pekerjaan dari awal. Nah, ini penting nih. Kenapa? Karena kita sebagai fresh graduate itu umumnya kadang-kadang pekerjaan yang kita tekuni gitu ya di kantor itu terkadang bertolak belakang dengan keilmuan di kuliah kita, bener nggak? Contohnya nih, anak teknik ngelamarnya di bank, itu kan nggak relate ya. Nah ini tahap-tahap fase-fase di mana lu tuh harus mempelajari apakah pekerjaan ini sesuai dengan passion lu atau enggak gitu. Kalau misalnya sesuai, lu tekuni dari awal, lu perhatiin rules-nya semua baik-baik. Terus apa yang diperintahkan atau apa yang ditugaskan, apa yang menjadi job desk-nya lu itu dikerjakan dengan baik. Tapi kalau misalnya ternyata setelah lu masuk sebulan 2 bulan kok kayaknya bukan buat gue ya udah resign bro. Lu harus ngambil keputusan daripada lu kesiksa seumur hidup, ya kan? Jadi kalau lu misalnya pekerjaannya ternyata nggak cocok nih, ini bukan gue banget nih, ya udah cabut lah. Jangan dipaksain terus. Kantor jadinya Jadinya lu bikin suasana hidup lu jadi toksik loh. Hidup dalam pekerjaan ya, suasana bekerja lu malah jadi toksik banget. Kenapa? Karena pekerjaan yang lu nggak suka lu paksain buat dikerjain.
Begitu bro. Tips yang terakhir. Ini yang mungkin sering ya, atau banyak, atau hampir semua. Gue nggak tahu sih. Gue udah nggak kerja kantoran lagi. Tapi ini sering. Yaitu adalah hindari lu melabeli temen lu sebagai pesaing. Jadi lu anak baru. Oke, terus lu ada di sebelah meja lu nih, misalnya ada anak baru juga, tapi dia lebih dulu masuk dari lu gitu. Berarti kan senior lu kan. Nah, jangan sampai lu nyebut bahwa temen lu itu adalah pesaing. Kenapa? Karena hal seperti itu yang bikin kerjaan lu gak akan beres-beres. Jadi fokus lu bukan beresin kerjaan, tapi fokus lu adalah gimana caranya gue bisa lebih dari dia. Tapi jadinya gak sehat gitu loh. Karena lu pengen apa ya, pengen terlihat nomor satu, ujung-ujungnya segala cara lu lakuin. Pekerjaan lu yang harusnya lu beresin, itu gak diberesin. Ini banyak terjadi nih. Ya, fresh graduate biasanya ya. Kalau misalnya udah pada senior juga udah mulai jarang, tapi ada juga sih. Yang namanya persaingan ada, cuma kalau bersaing secara sehat sih kan. Tapi kalau sampai misalnya, pokoknya gue harus paling oke di mata bos, nah itu yang nggak boleh, gitu loh. Oke, jadi video ini kayaknya pendek aja dan buat para calon fresh graduate atau yang tahun ini nih, yang bulan ini sudah menyelesaikan skripsi, terus siap-siap buat masuk ke dunia kerja. Mudah-mudahan tips dari gue ini bisa ya sedikit memberikan insight lah. Jadi bahwa dunia pekerjaan itu memang nggak semenyeramkan yang dibayangkan, tapi nggak sesimpel juga yang dibayangkan gitu. Memang harus kita pintar-pintar lah buat memilah-milah mana yang bisa kita lakukan langsung, mana yang memang nggak boleh banget kita lakuin gitu. Nah, jadi sebelum gue close, jadi beberapa hari kemarin ini kita kedatangan alat baru buat konten. Namanya Asus Creator 15 Pro OLED screen. Jadi Asus sekarang bikin laptop baru bro. Ini diklaim adalah laptop buat para kreator, ya kan? Jadi buat lu yang memang lagi mencoba menjadi kreator, atau misalnya lu orang-orang editing terus mau ngedit, udah gitu dibikinin editingnya dijadiin konten. Nah, ini cocok nih. Pokoknya udah mantep banget. Ini RTX 3060. Jangan salah, ini laptop begini juga sama kayak PC. Daripada lu beli PC ngabisin tempat, lu bisa beli. Oke, yaudah segitu aja dari gua. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sano pamit, close.